Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sore teman-teman semua, mahasiswa keperawatan STIKIM semester ganjil tahun 2020. Kali ini kita masuk ke sesi keempat, mata kuliah keselamatan pasien dan ketika keperawatan. Dan pada sesi ini kita akan membahas sedikit tentang hierarki pengendalian risiko di bidang K3. Oke, kita masuk ke slide pertama. Rencana pengendalian dibuat untuk yang pertama adalah menghilangkan penyebab potensi bahaya. Dengan menyusun atau membuat rencana pengendalian, kita bisa menghilangkan penyebab potensi bahaya yang bersumber dari alat atau bahan di tempat kerja yang tidak sering digunakan atau bisa diganti dengan alat atau bahan yang lebih aman. Yang kedua yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Dengan membuat atau menyusun rencana pengendalian, kita juga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan akibat potensi bahaya yang bersumber dari alat atau bahan yang digunakan. Misalnya kecelakaan kerja terpeleset akibat lantai licin di ruang IGD atau UGD yang sering terjadi. Hal tersebut bisa kita kurangi kemungkinan terjadinya apabila dilakukan rencana pengendalian yang baik. Dan yang ketiga ialah mengurangi keparahan korban. Misalnya ada mesin pemotong yang sebelumnya tidak ada pelindung di bagian pisaunya, lalu kita berikan pengaman berupa pelindung, maka apabila sampai terjadi kecelakaan kerja, tingkat keparahan korban masih bisa kita tanggulangi. Nah, dengan melakukan dan membuat rencana pengendalian, maka nilai resiko bisa kita turunkan menjadi resiko yang bisa kita terima atau acceptable risk, karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima. Dalam membuat rencana pengendalian resiko dikenal yang namanya hierarki pengendalian resiko. Terdiri dari 5 tahap, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control atau pengendalian secara teknik, ada administrative control atau pengendalian secara administratif, dan PPA atau APD yang diberikan kepada pekerja untuk proteksi tambahan. Kelima tahap ini harus kita analisa satu persatu. Jadi dalam membuat rencana pengendalian K3, kelima tahap dalam hierarki ini harus dianalisa secara satu persatu. Makin turun ke bawah maka tingkat efektivitas pengendaliannya semakin rendah. Makin ke atas maka tingkat efektivitas pengendaliannya akan semakin tinggi. Eliminasi adalah menghilangkan proses atau material yang mengandung bahaya potensial. Dengan melakukan langkah eliminasi, maka langkah selanjutnya tidak perlu kita lakukan lagi karena sumber bahaya sudah kita hilangkan. Artinya bahaya sudah nilainya menjadi 0. Lalu yang kedua, substitusi adalah mengganti alat atau material yang memiliki bahaya potensial yang relatif lebih rendah. Nah, jika langkah eliminasi tidak bisa kita lakukan, maka lakukan langkah atau tahap substitusi dengan mengganti alat atau bahan atau proses yang lebih kecil potensi bahayanya. Engineering control atau pengendalian secara teknik adalah upaya mengubah lingkungan kerja, peralatan atau proses yang melindungi pekerja. Alat, bahan, atau proses yang masih memiliki potensi bahaya potensial diberikan proteksi tambahan atau pengendalian lainnya untuk memastikan pekerja terlindungi. Langkah keempat yaitu administrative control atau pengendalian secara administrasi, yaitu penggunaan upaya administratif untuk merubah cara kerja yang lebih aman, misalnya pembuatan SOP, instruksi kerja, panduan, dan lainnya. Bisa juga dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya agar pekerja lebih kompeten. Dan langkah terakhir setelah keempat langkah atau tahapan sebelumnya dilakukan, apabila sudah memenuhi standar dan syarat, adalah pemberian PPA atau Personal Protective Equipment atau APD, alat pelindung diri bagi pekerja agar bisa bekerja dengan lebih aman. Saya berikan contoh, misalnya di suatu rumah sakit terdapat mesin genset yang apabila dinyalakan akan mengakibatkan suara bising yang sangat mengganggu. Nah, setelah dilakukan pengukuran didapatkan suara bising yang dihasilkan oleh mesin genset tersebut di angka misalnya 95 desibel. Sementara NAB atau nilai ambang batas untuk kebisingan ada di angka 85 desibel. Oleh karena itu harus dilakukan langkah pengendalian agar bisa didapatkan angka kebisingan yang sesuai dengan NAB-nya. Nah, kita masuk ke tahap pertama yaitu eliminasi. Bisa tidak mesin genset tersebut kita eliminasi atau kita hilangkan dari area rumah sakit kita. Nah, sementara genset diperlukan untuk membackup listrik PLN yang apabila terjadi trouble, misalnya ada masalah, listriknya turun, maka dampaknya akan sangat besar. Oleh karena itu mungkin langkah eliminasi tidak bisa kita lakukan. Mesin genset tersebut masih dibutuhkan di area rumah sakit
tempat kita bekerja. Jika kita tidak bisa melakukan langkah eliminasi tersebut, maka kita langsung masuk ke langkah kedua, yaitu substitusi. Kita ganti genset tersebut dengan genset yang lebih rendah tingkat bisingnya apabila dinyalakan. Akhirnya setelah kita cari, maka dapat genset dengan kemampuan yang sama, yaitu kapasitas yang sama dengan tingkat bising yang lebih rendah. Nah, ketika dilakukan pengukuran, tingkat bising yang dihasilkan katakanlah di angka 90 desibel. Walaupun masih di atas NAB, namun genset tersebut yang kita pilih karena tingkat bisingnya atau tingkat risiko kebisingannya lebih rendah dari mesin genset yang sebelumnya. Namun karena ini masih lebih tinggi dari NAB 85 desibel, langkah selanjutnya adalah melakukan engineering control atau pengendalian secara teknik. Nah, untuk mengurangi bising yang dihasilkan di lingkungan kerja, maka kita buatkan sebuah rumah genset yang menutupi mesin genset tersebut. Setelah dibuat rumah genset dan upaya teknik lainnya, suara bising yang keluar sudah bisa diterima, yaitu 85 desibel. Artinya langkah pengendalian yang dilakukan sudah berhasil, yaitu setelah dilakukan pengukuran di area luar rumah genset, ketika genset dinyalakan, desibelnya ada di area NAB, yaitu 85 desibel. Namun untuk melakukan maintenance dan pengoperasian genset tersebut tentu harus ada pekerja yang masuk ke dalam rumah genset tersebut. Nah, tentu ini akan menjadi masalah yang besar bagi pekerja yang melakukan maintenance atau pengoperasian genset tersebut. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke langkah keempat, yaitu administrative control, yaitu kita bisa buatkan SOP. Kita buatkan aturan berapa lama pekerja bisa bekerja di dalamnya. Kita buatkan instruksi kerjanya. Lalu berikan juga pelatihan agar pekerja bisa lebih kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Nah, setelah semua dilakukan, langkah terakhir yaitu pemberian PPE atau APD. PPE atau Personal Protective Equipment untuk bekerja di lingkungan yang bising. Misalnya kita berikan earmuff atau earplug untuk mengurangi kebisingan yang masuk ke telinga pekerja. Itulah langkah hierarki pengendalian dilakukan di tempat kerja untuk menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat bagi seluruh pekerja. Sampai sini dulu pertemuan kita. Seperti biasa, jika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, kita lakukan di media lainnya, yaitu Google Classroom. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.